Bayangkan sebuah tempat yang seharusnya menjadi oase paling damai di muka bumi. Sebuah rumah ibadah yang megah tiba-tiba berubah menjadi saksi bisu pembantaian yang memilukan. Seorang pemuda yatim piatu, tubuhnya legam terbakar matahari karena berjuang sebagai nelayan. Hanya ingin memejamkan mata sejenak sebelum bertarung dengan ombak laut. Namun, di bawah naungan atap masjid yang suci, ia justru dijemput oleh maut yang datang bukan dari takdir, melainkan dari tangan-tangan manusia yang kehilangan nurani. Hanya karena tertidur, nyawanya direnggut tanpa ampun. Inilah tragedi yang membuat langit Sibolga meratap dan seluruh Indonesia menuntut keadilan. Selamat datang kembali di channel Cahaya Umat. Hari ini kita akan mengulas secara mendalam sebuah peristiwa yang mengiris hati. Sebuah pengingat bahwa terkadang kezoliman bersembunyi di balik jubah ketaatan. Kisah Arjuna Tamaraya bukan sekadar berita kriminal biasa, melainkan tamparan bagi kemanusiaan kita semua. Sebelum kita menyelami kronologi lengkap pengeroyokan tragis di Masjid Agung Sibolga ini, mohon dukungan Anda untuk terus membantu channel ini berkembang. Silahkan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like pada video ini. Setiap dukungan Anda sangat berarti agar suara-suara pencari keadilan seperti Arjuna bisa terus bergema ke seluruh penjuru negeri. Terima kasih. Arjuna Tamaraya bukanlah pemuda yang lahir dengan sendok perak di mulutnya. Sejak kecil, ia sudah dipaksa oleh keadaan untuk dewasa sebelum waktunya. Sebagai seorang yatim piatu, dunia adalah sekolah yang keras baginya. Tidak ada rumah hangat yang menunggunya dengan hidangan lezat di meja makan. Rumah Arjuna adalah hamparan laut yang luas, dan tempat tidurnya seringkali hanyalah gubuk kecil atau sudut-sudut kota yang dingin. Ia bekerja sebagai nelayan tradisional, sebuah profesi yang mempertaruhkan nyawa demi beberapa rupiah untuk sekadar menyambung hidup. Jumat malam itu, langit Sibolga tampak pekat. Arjuna baru saja menepi setelah seharian dideru angin laut dan ombak yang tidak bersahabat. Tubuhnya gemetar karena kelelahan, dan otot-ototnya terasa kaku. Ia tahu, beberapa jam lagi, sebelum matahari menyentuh garis horizon, ia harus kembali ke tengah laut untuk mencari nafkah. Dengan langkah lunglai, ia berjalan mencari tempat yang paling tenang untuk merebahkan diri. Langkah kakinya membawanya ke depan Masjid Agung Sibolga yang megah berdiri di Jalan Diponegoro. Bagi Arjuna, masjid bukan hanya tempat untuk bersujud kepada Sang Pencipta, tetapi juga satu-satunya tempat di mana ia merasa tidak akan diusir oleh dunia yang kejam. Dengan penuh adab, ia membasuh debu di kakinya di tempat wudhu. Ia tidak ingin mengotori lantai masjid dengan kotoran dari luar. Setelah itu, ia memilih sudut yang paling tidak mengganggu di pelataran masjid. Di atas lantai keramik yang dingin, Arjuna merebahkan tubuhnya. Ia meletakkan kepalanya di atas lengannya sendiri sebagai bantal. Dalam pejaman matanya yang berat, ia mungkin membayangkan hari esok yang lebih baik, atau mungkin merindukan dekapan orang tuanya yang telah tiada. Ia merasa aman di sana, merasa bahwa di rumah Allah tidak akan ada orang yang menyakitinya. Namun rasa aman itu hanyalah fatamorgana yang sesaat. Arjuna tidak pernah menyangka bahwa pelataran masjid itu akan menjadi tempat terakhir ia bernafas, dan tidur lelapnya akan berubah menjadi tidur panjang selamanya dalam tragedi yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi, suasana sunyi masjid terusik oleh langkah kaki yang berat. Zulham Piliang, seorang pria berusia 57 tahun, datang dengan pandangan yang penuh prasangka. Alih-alih melihat seorang pemuda yang sedang kelelahan sebagai objek kasih sayang, Zulham justru melihat Arjuna sebagai sebuah noda. Di matanya, tidur di pelataran masjid adalah sebuah pelanggaran berat terhadap kesucian rumah ibadah. Ada ego yang besar dalam diri Zulham.
merasa bahwa ia memiliki otoritas penuh untuk menentukan siapa yang pantas berada di sana dan siapa yang tidak. Padahal, Ketua Badan Kenaziran Masjid Agung Sibolga sendiri, Ibnu Tasnim, telah berkali-kali menyatakan bahwa masjid tersebut adalah milik umat. Tidak pernah ada larangan resmi bagi siapapun, terutama mereka yang musafir atau sedang kesulitan, untuk sekedar beristirahat di pelatarannya selama menjaga kebersihan. Namun Zulham tidak peduli dengan aturan resmi itu. Ia merasa paling benar, paling religius, dan paling berkuasa di lingkungan tersebut. Dengan suara yang menggelegar memecah kesunyian subuh, ia meneriaki Arjuna untuk segera bangun dan pergi. Arjuna, yang saat itu berada di fase tidur paling dalam akibat kelelahan luar biasa, tidak segera merespons. Kesadarannya masih tertinggal di alam mimpi. Respons lambat ini ternyata dianggap sebagai sebuah penghinaan oleh Zulham. Amarahnya meledak seketika. Ia merasa wibawanya sebagai orang tua dilecehkan oleh seorang pemuda yang ia anggap pengangguran atau pengacau. Tanpa mencoba bertanya baik-baik atau membangunkan dengan sentuhan lembut, Zulham justru memanggil teman-temannya. Ia menghimpun kekuatan, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar yang berbahaya. Kebencian yang tidak berdasar ini mulai merambat ke teman-temannya. Hasan Basri, Syazwan, Risman Syah, dan Chandra. 5 orang dewasa ini bersekutu bukan untuk berbuat kebaikan, melainkan untuk melampiaskan emosi primitif kepada seorang yatim yang bahkan tidak memiliki tenaga untuk sekedar berdiri tegak. Di saat itulah, esensi dari ajaran agama yang penuh kasih sayang seolah sirna, digantikan oleh kesombongan manusia yang merasa menjadi polisi moral, namun justru bertindak seperti algojo. Kejadian berikutnya adalah sebuah pemandangan yang sangat memilukan bagi siapapun yang masih memiliki hati nurani. Tanpa memberikan kesempatan bagi Arjuna untuk sepenuhnya sadar, kelima pria tersebut langsung merangsek maju. Serangan itu datang bertubi-tubi. Pukulan tangan kosong dan tendangan sepatu menghujam tubuh kurus Arjuna yang masih tergeletak di lantai. Suara benturan fisik dan rintihan kesakitan Arjuna bergema di antara pilar-pilar masjid yang bisu. Tidak ada pembelaan diri, tidak ada perlawanan. Arjuna hanya bisa meringkuk, berusaha melindungi organ vitalnya dari amukan manusia yang telah keras hatinya. Kebuasan para pelaku semakin menjadi-jadi ketika mereka melihat Arjuna tidak berdaya. Seolah belum puas menghakimi di dalam area pelataran, mereka menyeret tubuh Arjuna seperti menyeret seonggok benda mati. Kepala Arjuna berkali-kali terbentur lantai dan anak tangga masjid yang keras. Dalam kondisi setengah pingsan dan bersimbah darah, penderitaan pemuda malang ini belum berakhir. Salah satu pelaku mengambil sebuah buah kelapa yang ada di sekitar lokasi dan dengan penuh kebencian melemparkannya tepat ke arah kepala Arjuna. Benturan keras itu kemungkinan besar menjadi penyebab utama luka dalam yang fatal di tempurung kepalanya. Darah mulai mengalir, mencemari kesucian tempat ibadah tersebut. Tidak ada satupun dari kelima pelaku yang merasa iba melihat pemuda itu memohon ampun dengan suara yang kian melemah. Mereka seolah sedang melakukan sebuah ritual pembersihan, padahal kenyataannya mereka sedang melakukan dosa yang paling besar di hadapan Sang Pencipta. Masjid yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi kaum mustadafin atau kaum yang lemah, justru menjadi ladang pembantaian. Suasana subuh yang seharusnya dipenuhi dengan lantunan zikir dan kedamaian, justru dinodai oleh suara kemarahan dan kekejaman. Luka-luka di tubuh Arjuna bukan hanya sekadar luka fisik, melainkan luka besar bagi martabat manusia. Mereka lupa bahwa menyakiti seorang manusia sama saja dengan menyakiti seluruh kemanusiaan. Hingga akhirnya, tubuh Arjuna tergeletak tak bergerak lagi, meninggalkan luka yang mendalam bagi siapapun yang menyaksikan atau mendengar kisah ini. Namun, ada satu detail dalam tragedi ini yang membuat bulu kuduk berdiri karena saking hinanya. Di saat Arjuna tergeletak tak berdaya, bernafas tersengal-sengal di ambang kematian, nurani para pelaku benar-benar telah padam.
Bukannya merasa takut atau segera mencari bantuan medis karena melihat kondisi korban yang kritis, salah satu dari mereka, Syazwan Situmorang, justru melakukan tindakan yang sangat memuakan. Ia mendekati tubuh Arjuna yang bersimbah darah, bukan untuk memberikan napas buatan atau menolong, melainkan untuk menggeledah saku celananya. Dengan tangan yang mungkin masih gemetar setelah melakukan penganiayaan, Syazwan merogoh saku korban dan menemukan uang kertas yang lusuh. Nilainya hanya Rp10.000. Ya, Rp10.000. Harga sebuah nyawa bagi manusia yang sudah dikuasai oleh iblis. Uang itu mungkin adalah hasil jeripaya Arjuna melaut seharian. Uang yang mungkin ia sisihkan untuk membeli makan esok hari, atau sekadar untuk modal melaut kembali. Namun, bagi para pelaku, uang itu hanyalah barang rampasan dari kemenangan mereka atas pemuda yang tidak berdaya tersebut. Tindakan ini merubah narasi dari sekadar pengeroyokan karena salah paham menjadi sebuah perampokan yang sadis dan hina. Bagaimana mungkin seseorang bisa merasa begitu tenang mengambil harta milik orang yang sedang meregang nyawa di depannya? Kejadian ini menunjukkan bahwa pengeroyokan tersebut bukan lagi soal menjaga ketertiban masjid, melainkan murni tentang kezaliman dan keserakahan. Harta yang sangat sedikit itu menjadi saksi bisu betapa hinanya martabat para pelaku. Mereka tidak hanya merampas hak Arjuna untuk hidup, tetapi juga merampas kehormatan terakhirnya sebagai manusia. Rp10.000 tersebut seolah menjadi noda permanen yang tidak akan pernah hilang dari tangan mereka. Dunia luar mungkin akan mengingat pengeroyokannya, namun Tuhan dan sejarah akan mengingat betapa rendahnya mereka yang mencuri dari orang yang sedang sekarat di rumahnya sendiri. Setelah pengeroyokan brutal itu berakhir, Arjuna dibawa ke RSUD Dr. F.L. Tobing dalam kondisi yang sudah sangat memprihatinkan. Dokter dan tim medis berjuang sekuat tenaga, namun kerusakan di otaknya akibat lemparan kelapa dan hantaman benda tumpul terlalu parah. Pada Sabtu pagi, 1 November 2025, saat fajar baru saja menyingsing, waktu yang biasanya Arjuna gunakan untuk mulai menebar jaring di laut, ia justru menghembuskan napas terakhirnya. Arjuna berpulang, meninggalkan dunia yang terlalu kejam baginya. Kabar kematiannya menyambar seperti petir di siang bolong, memicu gelombang kemarahan luar biasa dari masyarakat Sibolga dan netizen di seluruh Indonesia. Pihak kepolisian tidak tinggal diam. Tim Satreskrim Polres Sibolga bergerak cepat melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV masjid. Rekaman itu menjadi bukti tak terbantahkan tentang kekejaman kelima pelaku. Zulham dan teman-temannya yang sempat mencoba menghilang satu persatu diciduk dari persembunyian mereka. Mereka yang tadinya begitu garang saat mengeroyok Arjuna, kini hanya bisa tertunduk lesu dengan borgol di tangan. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, termasuk pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukuman 12 tahun penjara menanti mereka. Namun bagi masyarakat, angka itu terasa belum cukup dibandingkan dengan hilangnya nyawa seorang anak yatim. Pasca tragedi ini, Masjid Agung Sibolga melakukan evaluasi besar-besaran. Tidak boleh ada lagi polisi moral gadungan yang bertindak semena-mena. Masyarakat pun mulai bergerak membantu keluarga Arjuna yang ditinggalkan. Sebuah gerakan solidaritas lahir, dana bantuan mengalir untuk pemakaman dan santunan. Nama Arjuna kini dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap arogansi dan kekerasan di tempat ibadah. Tragedi ini meninggalkan luka kolektif yang dalam, sebuah pengingat pahit bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Meskipun Arjuna sudah tenang di alam sana, perjuangan untuk memastikan tidak ada lagi Arjuna-Arjuna lain yang menjadi korban kezoliman harus terus berlanjut. Keadilan harus tegak, setegak pilar-pilar masjid yang menjadi saksi bisu perjuangan terakhir sang nelayan yatim. Kisah Arjuna Tamaraya adalah cermin retak bagi kita semua sebagai makhluk sosial. Dari tragedi ini, kita belajar bahwa keagamaan tanpa kemanusiaan adalah kehampaan.
Jangan pernah merasa paling suci hingga kehilangan empati. Dan jangan pernah merasa paling berkuasa hingga tega menindas mereka yang lemah. Rumah ibadah adalah tempat menebar rahmat, bukan tempat melampiaskan amarah. Hati nurani adalah kompas sejati yang seharusnya menuntun kita, terutama saat menghadapi mereka yang tak berdaya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah menonton video ini hingga akhir dan ikut peduli pada kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi pelajaran berharga agar kita lebih bijak dalam bertindak. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya menjaga kemanusiaan. Tetaplah menjadi pribadi yang menebar kebaikan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap waspada dan salam keadilan.